Selamat siang Om. Jadi Selamat kami datang siang. untuk melakukan wawancara sedikit tentang pelayanan keperawatan dan bagaimana perawat itu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan di fasilitas kesehatan. Jadi jadi pertanyaannya itu Om, kami mulai bertanya dari hal-hal yang paling sederhana. Selama Om dirawat di rumah sakit, bagaimana menurut Om sikap perawat? Mereka biasanya ramah dan enak diajak bicara atau bagaimana pengalamannya Om sendiri? Sekitar saya mulai terasa itu sekitar jam 5 sore. Tapi saya mencoba waktu itu untuk minum obat penenang. Saya pikir waktu itu hanya karena mah, tetapi ternyata ini gejalanya gejala lain. Pas sekitar jam setengah 7, saya mulai terasa badan lemah dan rasa kedinginan kan. Sudah mulai keringat dingin maksudnya. Akhirnya saya minta bantuan tetangga. Kebetulan tante juga waktu itu tidak ada di rumah. Saya minta bantuan tetangga untuk antar saya ke rumah sakit di motor. Dalam perjalanan saya mulai terasa sepertinya tenaga menurun. daya tahan tubuh saya menurun dan nafas semakin susah sekali, terengah-engah gitu. Jadi saya minta bantuan anak ojek itu supaya dia dengan secepatnya harus ke IGD. Nah, saya minta waktu itu, akhirnya secepatnya dia bawa saya ke IGD, turun di depan IGD. Saya langsung masuk. Jadi saya di pintu IGD itu saya dengan jalan membungkuk masuk ke dalam. Sehingga perawat tidak tanya lagi, tidak tanya saya nama siapa, tapi mereka melihat muka saya, mungkin itu dengan dokter waktu itu melihat. Akhirnya mereka langsung gotong saya taruh di tempat apa namanya, tempat tidur dorong. Tempat tidur dorong kan. Nah, mereka tidak tanya saya pun nama, karena melihat keadaan saya. Langsung tangani. Jadi langsung mereka tangani dengan melihat wajah saya pucat dan lain sebagainya. Langsung mereka tangani waktu itu, pasang semua alat di dada, di pergelangan tangan, kaki juga. Itu saya sudah tidak sadarkan diri. Begitu sudah sampai sana di rumah sakit, waktu mereka gotong taruh di tempat tidur, saya masih terasa. Tapi begitu mereka sudah mulai ini pasang semua alat-alat, sudah saya mulai, karena badan saya terasa lemah tuh. Setelah mereka sudah pasang sekitar jam 10, mungkin jam 10, terus saya sudah sadar sedikit. Saya buka mata, saya lihat ini saya punya istri ada di samping. Nah, mungkin pada saat itu baru mereka tanya ke saya punya di kampung mama ini untuk apa namanya, tanya nama, tinggal di mana ya. Jadi saya rasa pelayanan mereka sangat luar biasa ini bagi pribadi saya. Karena biasanya saya juga seringkali juga mengantar waktu anak-anak rumah sakit atau istri saya rumah sakit. Biasanya masuk di dalam, duduk dulu, Tanya dulu. setelah itu baru mereka komunikasi, tanya ini dari mana, keluarnya apa. Mungkin kalian lihat dari sakitnya. Itu memang SOP mereka. Tapi yang saya alami sendiri itu sangat luar biasa. Artinya mereka tidak menanyakan saya namanya siapa, dari mana, tetapi mereka lihat keadaan saya yang muka dari wajah, sehingga mereka langsung tangani dulu. Tentang apa tadi itu, etika atau apa namanya? Iya Om. Jadi itu sudah melampaui, itu sudah sangat luar biasa. Artinya sikap mereka peduli dengan keadaan saya pada saat itu. Sehingga saya merasa diri bahwa saya tertolong dengan apa namanya, dengan mereka mengambil tindakan secepat mungkin dengan keadaan saya, tanpa melalui komunikasi dan lain sebagainya. Nah, dengan melihat roman muka saya, sehingga saya di UGD itu dengan alat-alat yang begitu banyak. Jadi saya tubuh 2 malam saya di UGD. Setelah itu saya dipindahkan ke ICU. Saya di ICU 2 malam. 3 malam. 3 malam saya di ICU. Setelah itu sudah ada agak
baik sehingga dari dokter di ICU diarahkan ke Ruang perawatan. perawatan di ruangan apa sudah ruangan dahlia untuk ruangan dahlia atau melati untuk penyakit dalam juga. Dahlia. Melati kan? Ruangan melati, ruangan Melati. melati. Nah, di situ saya sudah lama apa namanya perawatan sekitar 1 minggu lebih. Terus Om, kami mau tanya juga Om, kalau soal perawat nih, sebelum mereka melakukan sesuatu kepada pasien, biasanya kan perawat kasih tahu dulu tindakan apa yang mereka mau lakukan. Oh iya, betul, betul. Menurut Om, perawat di rumah sakit biasanya menjelaskan atau tidak sebelum melakukan tindakan atau pemeriksaan? Kalau itu tiap hari sebelum mereka mengambil tindakan, kebetulan saya tidak tahu, tapi yang menceritakan saya punya istri. Mereka buat pernyataan untuk mengatasi karena saya pada saat itu kan sudah tidak sadarkan tidak sadarkan diri. Akhirnya mereka panggil sama istri untuk mengambil tindakan untuk kasih masuk obat. Karena saya katanya jantung. Untuk mengatasi jantung itu mereka kasih obat, mereka kasih tahu dengan saya punya istri Buat surat pernyataan. buat surat pernyataan. Buat surat pernyataan untuk bersedia tindakan. untuk mengambil tindakan itu. Tetap karena di dalam mengambil tindakan itu ada risiko. Ada risikonya. Ada 3 risiko. Kalau daya tahan tubuh saya tidak kuat, maka Stroke. saya bisa stroke dengan tindakan obatan itu. Yang kedua, Bengkak-bengkak. lupa ingatan. Stroke berarti bisa dengan obat itu saya bisa lama-kelamaan saya bisa lupa ingatan. Nah, yang ketiga, apa namanya, pendarahan. Terjadi Efek dari itu. Pak. efek dari obat itu, Yang pendarahan. mereka kasih masuk lewat Pendarahan. apa? Dari tiga Tiga pilihan. Pilihan. efek Resiko, tadi itu. Dari 3 efek tadi itu, ya, satu yang apa namanya, yang terjadilah pendarahan pada apa saya gimana? Pendarahan lambung. Pendarahan lambung kan, pendarahan lambung itu selama 1 hari setelah saya buat di ICU, di apa sudah Ruang perawatan. di ruang perawatan, 1 hari di ruang perawatan. Pas pada saat itu terjadi pendarahan selama 1 hari antero 7 kali pendarahan sampai dia mau berhenti. Artinya pertamanya begitu banyak, terus yang kedua juga, ketiga, keempat, kelima, keenam sudah mulai kelima sudah mulai berkurang, ketujuh sudah hanya 2-3 bercak sih waktu itu. Nah, tapi dia gumpal seperti begini dia. Nah, itu yang terakhir, sehingga pada saat itu saya disarankan oleh dokter donor darah, sehingga saya donor darah 4 kantong karena pendarahan tadi itu. Gitu. Nah, memang itu tadi sebelum dokter mengambil tindakan, mereka konsultasi dengan kita ya, memberikan konsultasi apa efek dari obat itu, apa ada efeknya pada saat melakukan tindakan itu. Nah, mereka selalu gitu. Om, kan dalam pelayanan kesehatan itu semua pasien seharusnya diperlakukan sama tanpa dibeda-bedakan. Ya. Jadi penting untuk tahu apakah pelayanan yang diberikan sudah adil atau belum. Selama Om dirawat di rumah sakit itu, Om pernah merasa diperlakukan berbeda atau lihat pasien lain diperlakukan tidak adil oleh Oke. perawat? Kalau saya sendiri ya, saya mengalami sangat luar biasa ya, dengan perilaku dari baik perawat, dokter maupun apa namanya perawat jaga itu kan, karena seperti saya kan kalau umpamanya para pengamalan mengalami keluhan, mengalami apa keluar saya, mereka secepatnya datang, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga malam itu saya minta supaya donor darah malam hari gitu. Karena apa, HB saya waktu itu posisinya 6 HB, setelah dicek 6 HB karena setelah pendarahan tadi itu kan HB-nya 6. Akhirnya malam hari harus donor darah, tetapi karena keadaan apa namanya, tangan saya waktu itu sudah bengkak semua, dia punya apa sultan apa namanya sudah ini urat ini kan, urat untuk kasih masuk apa kan, kasih masuk itu karena sudah bekas ini infus semua kan, karena di IGD kan, di IGD dan apa di ICU ada berapa sela masuk itu, sehingga kiri kanan tangan itu sehingga berapa semua besar, tinggal hanya satu saja di dalam ini, di dalam
tangan kanan ini ada paling dalam. Jadi itu pun setengah mati mereka dapat. Akhirnya mereka bilang, oh tidak bisa malam ini, kami apa, besok pagi saja. Karena apalagi darah ini malam hari katanya. Akhirnya sampai saya minta waktu itu, ibu tolong saya dulu karena saya rasa apa namanya kalau tidak donor malam ini saya mungkin ada akibat fatal. Akhirnya ibu yang tangani waktu itu mereka pasang sehingga malam hari itu bisa donor, dan mereka antisipasinya apa, mereka cari darah untuk golongan darah saya, golongan darah B waktu itu kan malam hari. Keesokannya baru saya cari apa namanya cari ganti itu darah itu. Ternyata mereka konfirmasi ke PMI ada persediaan, sehingga akhirnya mereka yang tangani malam itu untuk donor darah. Sehingga keesokannya baru saya punya keluarga mencari orang-orang yang donor sesuai dengan golongan darah saya. Itu ceritanya. Jadi menurut Om pelayanan Bagus, sangat bagus sekali. Itu yang bagi saya sendiri, bagi saya alami yang saya alami sendiri. Jadi selama saya di rumah sakit itu saya merasa tertolong betul, mulai dari IGD, di ICU juga, di ICU. Sudah itu di ruangan di ruangan perawatan. Kebetulan pada saat di ruang perawatan, karena faktor utama saya punya itu kan ada jantung, penyakit jantung. Sehingga begitu di ruang perawatan ditangani oleh 2 dokter, ahli jantung dan ahli penyakit dalam. Sehingga setelah saya keluar dari rumah sakit sekitar 2 minggu totalnya, 2 malam tambah 3 malam, 5 malam tambah 1 minggu di perawatan, ya 2 minggu lah. Sehingga sampai sekarang saya terus kontrol setiap bulan. Dan tetapi posisi sekarang karena saya konsumsi obat, posisi sekarang ini jantung sudah agak membaik. Padahal sebelumnya pada saat di rumah sakit itu cek itu harus dirujuk katanya. Disarankan supaya rujuk ke Denpasar kalau tidak ke Jakarta. Akhirnya setelah dicek dengan sampai dengan bulan ini ternyata jantungnya sudah baik, sudah bagus, tidak perlu rujuk lagi. Hanya yang jaga sekarang adalah jaga pola makan saja. Kalau Om boleh kasih saran, apa yang menurut Om perlu diperbaiki di pelayanan perawat di rumah sakit? Memang di rumah sakit ini sangat-sangat tergantung dengan pasiennya juga. Para pelayan juga itu kan semuanya bagus untuk menolong, tetapi kadang-kadang kami sebagai pasien membutuhkan cepat, supaya secepatnya ditangani. Tetapi bukan hanya urus 1 orang, para bidan perawat di rumah sakit, mereka sangat melayani semua orang, yang terutama di IGD kan. Tapi jadi timbul kadang-kadang ada yang suaranya keras, ada yang protes, tapi sebetulnya mereka perilakunya baik sebenarnya. Sehingga kadang-kadang ada suara keras, ada dari perawat, karena itu ada ulah dari pasien. Pasien butuh cepat untuk dilayani, sementara bukan hanya cuma 1 orang yang mereka layani. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang pada saat mereka melayani pasien di IGD, terutama di IGD, kalau sudah dimulai perawatan itu sudah bagus kan. Kalau di ruang perawatan sudah nyaman, sudah nyaman karena di situ sudah teratur. Tapi yang biasanya silang selisih perasaan itu di IGD pada saat masuk pertama, ada orang yang tidak tahan karena sakitnya, minta secepatnya ditangani, sementara perawat mungkin itu tadi masih tangani pasien yang sudah yang prioritas lah, yang sakitnya memang butuh pertolongan prioritas. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mungkin ada dokter yang memang butuh konsultasi, mereka harus konsultasi dengan dokter, kan tidak bisa mereka mengambil tindakan kalau tanpa konsultasi dengan dokter, ya kan? Baik kalau umpamanya dokter yang sesuai dengan penyakit yang pasien alami itu ada di situ. Kalau tidak, misalnya dokter tidak ada di situ, perlu konsultasi dengan dokter ahli, berarti mereka harus konsultasi dengan dokter ahli dulu. Dokter ini begini nih, bagaimana, apa yang kami harus lakukan? Nah, sementara pasien orang yang sakit itu butuh secepatnya. Secepatnya. Jadi mungkin sarannya ya, perilaku kami sebagai pasien begitu sangat bervariasi dan sangat menjengkelkan, tapi ya, bidan sebetulnya jangan menanggapi itu dengan menanggapi itu secara serius, bahwa karena kami membutuh pertolongan cepat karena sakit yang kami alami. Sebenarnya para perawat, para bidan itu tidak perlu mengikuti kami sebagai pasien. Misalnya kami marah, mereka marah malaikat, tidak boleh sebenarnya. Mereka sebenarnya harus diam saja atau lebih banyak memberikan kata-kata bersifat menghibur. Tidak boleh ikut arus para pasien atau keluarganya pasien. Biasanya begitu. Ibu cepat sudah. Sudah ini kami punya anak ini, kami punya bapak, kami punya mama, gitu. Nah, kadang-kadang pas ya perawat juga, kalau dia sudah tidak terima dengan ungkapan itu, dia jawab misalnya, bukan hanya kamu saja yang saya layani. Nah, disitulah timbul. Oleh karena itu hal seperti itu, kalau ada ocehan seperti itu dari kami sebagai pasien atau keluarga pasien, tidak boleh ditanggapi sebenarnya. Mereka tetap menjalankan tugas sesuai dengan profesinya mereka. Mungkin itu saran saya, artinya tidak boleh ikut arus di dalam, kalau umpamanya ada keluarga pasien atau pasien sendiri yang suara keras, minta pertolongan cepat dan sebagainya. Gitu. Apa lagi? Itu saja Om, terima kasih banyak Om. Oke. Terima kasih ya. Tante akan mau tanya tentang waktu Tante rabat, apakah perabat itu perhatian atau menunjukkan sikap empati ke Tante? Awalnya saya kan dulu ini makanya saya masuk rumah sakit tuh sering vertigo kah. Akhirnya hampir selama berapa hari saya ke UGD, sampai di UGD dokter bilang lambung harus pulang. Tapi pas ulang-ulang saya masuk, saya kasih di dokter, saya bilang, dokter saya telinga nih ada bunyi bagian kiri. Dokter bilang gini, kalau gitu nanti ibu pulang dari sini ke THT, dia bilang tidak usah ke rumah praktek supaya jangan terlalu mahal bayarnya, pakai apa saja BPJS, langsung ke rumah sakit. Akhirnya setelah itu sudah saya dengan Pak pergi di rumah sakit. Sampai di situ mereka arahkan ke Poli THT. Pas saat dokter periksa, ternyata bukan telinga sumbernya itu vertigo, ternyata dari hidung. Dokter bilang ini ibu punya hidung ini agak bengkak di dalamnya. Jadi ibu harus melakukan perawatan di hidung. Mungkin sumber itu vertigo itu dari hidung bilangnya. Akhirnya selama 1 bulan itu mereka kasih obat untuk pembersihan hidung, untuk cuci. Saya bawa pulang ke rumah, saya bersihkan di rumah. Terus setelah 1 bulan, akhirnya mereka kasih jadwal untuk reduksi istilahnya, operasi kecil. Dokter bilang nanti kami kasih jadwal untuk operasi, tapi mama jangan takut, ini operasi kecil, dia bilang. Terus saya takut 1 hari bisa pulang memang. Pas waktu itu kasih jadwal, akhirnya saya dengan panik ke rumah sakit, tidur di sana sudah selama 1 malam itu saya puasa, besoknya mau operasi. Puasa, akhirnya besoknya operasi. Dari pagi itu jadwal padat sekali, memang bagus sekali pelayanannya. Artinya dokter tidak tunda-tunda sesuai jadwal. Dokter bilang nanti mama siang secepatnya ke ruangan operasi. Akhirnya pas kami mau bawa pergi begini, kami terlambat, akhirnya orang duluan. Sehingga kami antri di pintu waktu itu. Tapi dokter bilang biar sabar sama tidak apa-apa. Terus dokter bilang nanti setelah operasi sebentar mama bisa pulang memang. Jadi sakitnya sedikit saja. Tidak terlalu bagaimana sekali, dia bilang. Operasinya juga tidak lama, tidak sampai berapa jam. Setelah sampai di ruang operasi sudah
Saya pikir kan pakai apa toh, pakai bius. Ternyata kalau reduksi hidung itu tidak pakai bius dia. Langsung tusuk pakai jarum apa besar itu. Itu pertama itu saya bilang gini apa, saya bilang, mudah-mudahan pakai bius nanti tidak rasa. Ternyata kasih masuk begini nih sampai air mata keluar semua. Saya teriak sudah sama dokter, cukup saya tidak ini sudah, saya bilang, saya tidak kuat. Mama ini kecil saja, tinggal hidung sebelah. Di ruang operasi itu kakak Puja saya gemetar setengah mati, takut kalau saya bilang aduh ini sebelah sudah, nanti bagaimana lagi sebelahnya ini sebentar. Dan mama tahan saja, lagi satu nih. Setelah itu sebelahnya dia buat lagi tidak lama itu air mata, aduh Tuhan. Ini kakak sakit semua kan, sudah luka semua di dalam kan, dia apa korek toh kasih keluar itu penyumbatan kak. Dokter bilang ini mama punya bukan polip. Kalau polip kan dia bisa berbau dengan apa, mama punya ini hanya apa saja, sinusitis, ini ada bengkak sedikit di dalamnya. Kalau nanti tidak kasih keluar, berarti mama punya vertigo, ini berkepanjangan, bisa juga menimbulkan darah tinggi. Saya lihat dokter mana yang terbaik saja. Akhirnya nona setelah itu sore apa sudah, siang itu langsung ke ruangan perawatan di atas sudah. Dokter bilang, mama minum obat saja, sore bisa pulang sudah mama. Dia bilang nanti rawat apa, datang kontrol dari rumah saja. Kalau pulang sebentar, besok mama datang lagi. Terus pas dari pagi sampai siang itu. Awalnya saya tidak rasa bagaimana karena saya tidak bisa makan toh, kan mulut terbuka terus kan sumbat semua dua-duanya. Jadi terpaksa mulut harus tengah terus. Dan udara masuk terus sampai kerongkongan kering nih. Sudah posisi sore seperti yang Pak bilang tadi. Kebetulan yang shift pertama itu mereka pulang, mungkin lupa kasih tahu bilang, ini dokter bilang, atau bagaimana kami juga tidak tahu, mungkin dokter lupa informasikan di mereka kalau bisa supaya sorenya bisa pulang memang kasih keluar itu kan kasa. Jadi pas pergantian shift begini nih, sudah malam, posisi malam jam berapa? Tante mulai gelisah sudah, saya bilang, aduh Pak saya ini tidak bisa tahan sudah, saya bilang. Saya punya kerongkongan kering, baru saya rasa kayak mau mati, saya bilang gitu. Saya gelisah sudah, Kak, tidur sudah. Akhirnya Pak kasih tahu sudah dengan apa, kan sudah pergantian shift toh. Ibu bagaimana, ibu di depan nih gelisah, dia bilang bagaimana sudah, dokter bilang tadi bisa pulang memang. Pak kami tidak berani, dia bilang kami takut. Akhirnya ini apa, kok ini tadi dokter bilang bisa pulang sore memang, nanti ini tinggal kasih keluarkan kasanya. Bapak kami tidak berani. Akhirnya Pak ngamuk sudah om bilang kalau ibu tidak mau supaya kami ke dokter. Kami langsung ke dokter, jangan om, jangan langsung ke dokter, dia bilang gitu. Kalau gitu bagaimana secaranya ibu supaya ini apa? Akhirnya itu mereka dua baku tolak sudah, yang laki-laki dan perempuan itu yang perawat itu. Kenapa sampai dia tanya ini apa, suami kerja di mana? Saya kasih tahu omong polos saja. Saya bilang, oh begitu, saya bilang iya. Bukan soal kerja di mana, saya bilang, tapi saya ini tidak tahan lagi, saya bilang gitu. Bagaimana secara supaya ini saya ini bisa bernafas, saya bilang gitu. Akhirnya Pak bilang begini, kalau gitu, kalau ibu dan Pak tidak mau, kami sekarang ke dokter. Supaya kami kasih keluar di dokter saja ini apa nih. Ini kan kasa ini, jangan begitu, nanti kami usahakan, mereka bilang gitu. Akhirnya yang laki-laki ini tidak berani, itu perawat yang satu tuh, yang mungkin agak senior juga dia, saya lihat agak tua tuh. Dia masuk di tante punya ruangan, dia bilang, saya coba saja, ada pinset kecil kakak. Mungkin itu tadi mereka takut pendarahan, dia bilang, saya coba saja, dia bilang, mudah-mudahan start berhasil. Akhirnya dia cabut pakai pinset kecil, keluar dua tuh, tiga dengan kan dua sebelahnya tuh, dua di sebelah, satu di sebelah, kasih keluar gini, saya rasa longgar sekali. Saya aduh ibu terima kasih. Dan ibu kami takut tadi mau kasih keluar karena ini beresiko, dia bilang takutnya nanti kalau pendarahan nanti. Saya bilang akhirnya Pak bilang gini, nanti tinggal kalau ada bagaimana sebentar kamu telepon dokter saja supaya dokter datang. Iya, syukur Bapak sudah bisa apa, dia bilang sudah bisa apa pulang. Akhirnya kakak Puja kan pulang malam, telepon ke dokter, mereka telepon dokter bisa pulang. Iya saya kan sudah bilang tadi itu pasien bisa pulang memang. Nanti besok pagi baru datang cek. Akhirnya kakak kami pulang malam dan sampai di sini, aduh saya rasa lega sekali, saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Tapi saya rasa kayak ada tersumbat masih di sebelah toh. Saya bilang gini, Pak, saya bilang mungkin masih ada itu sisa itu kan kasa di dalam. Saya bilang gitu, saya bilang iya kebetulan besok kan ada jadwal pemeriksaan, dia bilang langsung di poli. Akhirnya
Sampai di poli ketemu dokter, hai bagaimana pasien, sudah sehat? Salam, dokter, saya rasa masih ada sumbatan di sebelah nih. Oh kalau gitu mari sudah kita ke ruangan operasi. Turun lagi ke ruangan operasi, saya takut lagi tuh, jangan sampai ada tindakan lagi kak. Ternyata dokternya, oh iya mama masih ada sisa satu di dalam. Salam syukur, artinya kembali ke sana kak, bisa kasih keluar tuh. Akhirnya dokter kasih keluar. Dokter bilang, mama pulang, lanjut minum obat, nanti kami jadwal untuk datang kunjungan lagi. Sehingga menurut saya pelayanan memang bagus, tapi itu tadi, kadang perawat juga tidak berani, takut ambil tindakan, mungkin karena takut resikonya tadi itu kan. Mereka juga tidak salah, karena mungkin mereka takut dan tanggung jawab tuh, takut terjadi apa-apa, karena ini takut pendarahan. Karena kebetulan waktu itu kan, setelah kasih keluar itu kan, keluar darah terus di sapi hidung, tapi bukan darah yang segar lagi. Mungkin sisa-sisa operasi itu, tetap keluar selama berapa ya Pak itu, tetap mereka kasih obat untuk cuci hidung bawa di rumah, kan harus gumpalan darah itu harus keluar semua, jangan sampai tertelan ke dalam. Itu dari saya sehingga waktu itu pulang datang kontrol dari sini dari rumah sudah. Setelah itu beberapa kali juga kami ke rumah praktek supaya biar puas tuh. Sampai sekarang Tanta sudah sehat, bisa pulang rumah kak. Sehingga vertigo hilang. Kalau tidak itu hampir tiap hari satu gede. Karena dokter bilang itu efek dari hidung tadi itu. Itu tadi. Jadi kan tentang setiap pasien itu pasti ingin diperlakukan sama dan tidak diabaikan. Kadang ada pasien yang merasa diutamakan, ada yang merasa kurang diperhatikan. Selama Tanta dirawat, Tanta pernah merasa diperhatikan atau malah kurang perhatikan? Itu tadi, mereka tetap perhatikan, hanya karena itu tadi, itu kesalahan teknik juga, hanya karena ada ketakutan mereka tuh. Itu menurut saya tidak tahu lagi. Tetap diperhatikan karena setiap saat mereka pergi cek tensi apa segala macam, terus diberi obat selama di rumah sakit itu, dan pelayanannya sangat bagus. Hanya memang kadang mereka juga itu tadi, karena ada pasien yang bandel kah, maunya secepatnya harus diperhatikan. Padahal mereka nih kan kerjanya bukan hanya satu orang, satu pasien saja, harus perhatikan dari ruangan ke ruangan. Jadi kita harus memahami juga. Mungkin seperti yang Om sampaikan tadi, kadang mereka emosi juga karena ulah dari pasien. Dan kalau bisa ya mereka juga harus memahami itu toh, karena mungkin saking sakitnya butuh perhatian cepat sehingga pasien kadang-kala juga mengamuk. Jadi itu bukan kesalahan mereka juga, tapi itu tadi dua-duanya. Tapi di satu sisi pasien kan butuh pertolongan cepat. Satu sisi juga mereka ada keterbatasan karena mereka merawat orang banyak. Iya. Itu sudah. Jadi tentang pasien itu pasti punya harapan agar pelayanan di rumah sakit itu semakin baik dan nyaman. Jadi apa tentang punya harapan untuk pelayanan di rumah sakit? Untuk harapan ke depan saya rasa tidak, karena semuanya di sana sudah lengkap. Dan itu tadi, kalau bisa ya jangan dengar kalau pasien omong banyak gitu, cukup mereka tetap layani tugas seperti biasa. Itu mungkin karena itu tadi, karena mereka butuh perhatian cepat sehingga dari segi pengobatan dan perawatan, peralatan di sana sudah lengkap sekali. Termasuk perawatan Om ini itu nih sampai USG untuk jantungnya itu ada. Sehingga saya juga rasa puas dengan pelayanan di sana karena sampai sekarang saya hidung sudah aman dan vertigonya sudah hilang. Saya rasa pelayanan mereka maksimal, artinya mereka buat sesuai kemampuan mereka, artinya cukup berhasil. Karena setelah itu memang dokter janji kan memang dengan perawat yang di poli THT, dia bilang mama janji, saya janji, dia bilang mama pulang nanti tidak akan vertigo lagi, dia bilang, dan pasti darah tingginya mama pasti normal. Dan saya rasakan sampai sekarang ini paling kalau sama seperti Om, karena kami dua juga sama lambung, jadi kalau salah makan baru ada gangguan kesehatan sedikit, tapi untuk yang sangat berarti tidak ada. Setelah pulang rumah sakit itu saya rasa puas sekali. Jadi pelayanan mereka juga bagus. Hanya karena itu tadi, biasanya ulah dari pasien tadi itu butuh diperhatikan cepat. Itu dari saya, itu saja. Itu sudah Tante, terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kami mahasiswa kesehatan semester 1. Pada pembahasan saya akan bertanya bagaimana Pak langsung mendaratkan nilai pendidikan siang dalam pelayanan. Jadi kami melakukan sedikit tentang pengalaman Kakak selama merawat di rumah sakit.
pertanyaannya, bagaimana sikap baik pendekatan dan sebaiknya dilakukan oleh perawat dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan anak-anak? Kalau menurut pengalaman saya, selama 2 malam di rumah sakit, pelayanan perawat yang ada di rumah sakit umum Menteng itu, mereka memberikan penanganan yang sangat baik, tidak sombong, terus perhatian yang lebih ke pasien, tidak memberikan pasien hal-hal yang tidak diinginkan, terus menasihati pasien sesuai dengan apa yang dianjurkan. Menurut Kakak, nilai kemanusiaan apa yang paling penting dan paling dibutuhkan dalam praktik perawatan sehari-hari? Nilai-nilai kemanusiaannya, para perawat di rumah sakit umum Menteng memberikan nilai kemanusiaan, peduli terhadap sesama, tidak sombong, terus perhatian. Ya, sama-sama.